dia harus fingerprint jam 7. Saat dia masuk jam 7.15, 15 menit itu akan dipotong gaji. Tapi dalam Islam subhanallah, sholat subuh itu waktunya dari fajar terbit sampai matahari terbit. Lumayan, ada 1,5 jam. Waktu zuhur lumayan. Dari matahari tergelincir sampai masuk waktu asar. 2 jam lebih, hampir 3 jam kadang-kala. Bahkan lebih. Waktu asar sampai waktu maghrib. Waktu maghrib sampai waktu isya. Waktu isya sampai tengah malam. Terus engkau nggak mau sholat. Dikasih waktu sama Allah Azza wa Jalla. Laksanakan tepat waktu. Jangan sebelum waktu, karena nggak akan diterima. Jangan setelah waktu, karena tidak akan diterima. Allah sudah kasih waktu yang luas. Ibu-ibu umpamanya, dia boleh sholat zuhur, kalau di Jember ini, jam 11.35, dan dia boleh sholat jam 2. Karena masih tepat waktu. Adapun bagi laki-laki, maka ada sholat berjamaah yang harus dia jaga, sebagaimana kita sudah bahas. Maka sebuah pengabaian dan bentuk kufur nikmat orang-orang yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan harta, nikmat kepada dia, lalu dia nggak sholat tepat waktu. Lingkungan termasuk menjadi pengaruh yang besar kepada orang-orang yang sholat. Ketika engkau bekerja di tempat yang pada nggak sholat, boleh jadi lama-kelamaan engkau nggak sholat juga. Berkumpul dengan orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat, menunggu sholat mau habis, baru dia sholat, lama-kelamaan kita akan jadi seperti itu. Maka tatkala lingkunganmu tidak mendukungmu, ciptakan lingkungan yang mendukung. Ajak. Demi engkau selamat dan menyelamatkan orang lain. Hanya 5 waktu. Kalau di tempat kerja, mungkin zuhur ya, sama asar. Subuh di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. Qultu thumma ayy. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa? Maka Nabi SAW menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita kalau lihat setelah hak Allah, maka hak orang tua. Kalau bicara ada hablum minallah wa hablum minan nas, maka hablum minan nas yang pertama adalah kedua orang tua kita. Sebelum pasangan hidup kita, sebelum anak-anak kita, sebelum tetangga-tetangga kita, maka orang yang menjadi penyebab keberadaan kita di muka bumi harus kita lebih dahulukan, lebih diutamakan daripada yang lain. Birrul walidain. Setelah haknya Allah, bicara hak manusia, maka berbakti kepada orang tua. Maka jangan sampai kita merasa sudah berbuat baik ya kepada kawan-kawan kita, tapi ternyata sama orang tua kita belum baik. Masuk. Kemudian qultu thumma ayy. Lalu aku bertanya, apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Setelah berbakti sama orang tua, baru jihad fi sabilillah. Ini jihad tatkala hukumnya sunnah, Maaf ya dong. Aduh. maka anak harus Baca. izin sama kedua orang tua.
Tolongnya mau mas tebak bulus dong. Kita tahu pahala orang yang mati syahid. Kita tahu pahala orang yang berangkat jihad. Di mana dia tatkala keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, subhanallah. Hitungan pahala itu jalan terus, jamaah. Terus pahala. Seperti orang yang sholat nggak putus dan orang yang puasa tidak pernah berbuka. Tapi kalau ketemu birrul walidain, maka jihad yang sunnah harus izin dengan orang tua. Karena birrul walidain lebih utama. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menolak beberapa sahabat yang datang untuk jihad, datang untuk hijrah. Lalu ternyata kedua orang tuanya tidak mengizinkan, disuruh pulang sama Nabi SAW. Karena memang itu lebih utama. Berbakti sama orang tua lebih utama daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Tapi kalau yang hukumnya wajib, ya mau tidak mau, kita harus berangkat. Walaupun orang tua tidak mengizinkan. Taib, ini berkaitan dengan amalan-amalan yang paling utama dan ternyata yang pertama disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah as-salatu ala waktiha. Ada riwayat as-salatu fi awali waktiha. Di awal waktu. Tapi sebenarnya salat tepat waktu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mau mengakhirkan waktu Isya. Kalau tidak takut merepotkan umatnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam terkadang ketika masuk waktu zuhur dan dilihat hawanya panas, matahari terik menyengat, beliau mengatakan kepada Bilal untuk menunggu. Sampai ketika sudah lewat beberapa waktu dan hawanya mulai enak, baru disuruh azan. Tapi tetap tepat waktu, walaupun tidak di awal waktu. Barakallahu fiik. Baik, hadis selanjutnya. Bismillah, hadis nomor 1075. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Wah, ahibati fillah. Kita lihat di hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan, sebuah rumah yang di situ ada 5 pilar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat ini adalah miftahul jannah. Kuncinya surga. Nabi alaihi salatu wassalam berkeliling di pasar-pasar Mekah. Di tempat perkumpulan orang-orang Mekah. Mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tuflihu. Selesai kalian. Selamat. Kalian akan beruntung. Dengan mengatakan la ilaha illallah. Belum. Kewajiban sholat belum turun pada waktu itu. Selama 10 tahun atau 11 tahun. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu ini. Ada sholat pagi dan waktu petang. Tapi 5 waktu ini belum.
Beliau mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Apakah menerima penduduk Mekah? Hanya sedikit yang menerima. Ini adalah pondasi utama yang dengannya orang akan masuk Islam dan dengannya pula orang akan masuk surga Allah Azza wa Jal. Dan kalimat yang terpenting yang untuk kita ucapkan di akhir hidup kita adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa iqamis salat. Menegakkan salat. Bukan sekadar salat. Engkau masuk Islam, ini pilar-pilarnya. Ada sebagian mu'allaf yang mereka masuk Islam karena pernikahan. Karena menurut dia mudah masuk Islam. Sudah katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti dibimbing oleh penghulunya, dikatakan ayo katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Iya, dengan itu dia masuk. Tapi ketika dia masuk, ingat, ada yang harus dia kerjakan. Islam ini ada bangunannya. Jadi terkadang ada beberapa orang-orang liberal yang mereka berpendapat, ini kejadian jemaah. Ada seorang tokoh liberal di Indonesia ini, dia bangun pesantren. Kemudian didukung, disupport oleh salah satu non-muslim. Setelah jadi dia bangun masjid, non-muslim ini kepingin masuk Islam. Apa kata kiainya? Oh, nggak perlu, kamu sudah Islam. Bayangin. Dia tahu masuk Islam itu harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia harus menegakkan salat sebagai pilar yang ada dalam bangunan Islam ini. Dikatakan nggak perlu, kamu sudah Islam. Lupa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Kemudian wa ita'iz zakah. Kemudian menegakkan, menunaikan zakat. Lalu setelah itu di hadis ini disebutkan wa hajjul bait, dan berangkat haji bagi yang mampu. Di hadis ini kita lihat puasa Ramadan diakhirkan. Padahal sebenarnya secara hukum wajibnya lebih wajib atau lebih dulu diwajibkan puasa sebelum haji. Tapi kata-kata wow ini tidak menunjukkan bahwa saya harus tertib seperti itu. Haji bagi yang mampu. Dan bicara haji bagi kaum muslimin yang mampu daftar. Yang mampu. Yang tidak mampu jangan berhutang. Engkau nggak wajib. Sejatinya kita ini dilarang untuk berhutang. Kecuali untuk kebutuhan. Bahkan untuk haji pun kita tidak dianjurkan berhutang. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran untuk tidak memberatkan diri kita. Membeli sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa kok beli? Ada kemudahan yang ditawarkan. Tapi kok nggak mampu, kok nggak wajib loh. Dan kemudian disebutkan di sini puasa Ramadan. Dan ini juga buat yang mampu. Karena yang tidak mampu, dia bisa mengganti puasa dengan bayar fidyah. Ini keindahan Islam. Kita lihat setelah 2 kalimat syahadat adalah mendirikan sholat. Dan hanya 5 waktu. Anak ingin ya kita menyadari sholat ini seharusnya lebih ringan daripada kerja kita. Secara waktu, aturan dunia orang bekerja 8 jam. Mungkin 1 jam istirahat, jadi 7 jam. Kerja terus dia aja. Sedangkan sholat, mungkin satu sholat cukup 5 menit.
Oh, dengan proses dia wudhu, dia ini itu, oke. Butuh 10 menit. 10 kali 5. 50 menit. Atau anggap 12 menit lah. 1 jam. Tapi kita tidak melakukannya. Padahal ini rukun Islam. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Hatta yashhadu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu sholah wa yu- wa yu'tu wa yu'tu za- wa yu'tu zakah wa iza fa'alau zalika as- Fa'idha fa'alu ya. Fa'idha fa'alu. Ini fa ada iza titik. fa'alu zalika asomu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi kil Islam wa hisabuhu ala Allah Wa hisabuhum. wa hisabuhum ala Allah mutafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka telah melakukannya, terlindunglah darah dan harta mereka dariku, kecuali karena pelanggaran hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Beliau mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat ini. Bukan berarti memaksa orang-orang untuk masuk Islam, tidak. Karena realitanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak memaksa orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam untuk memeluk agama Islam. Mereka tetap dengan agama Yahudi mereka. Yang Majusi juga tetap Majusi. Kita tahu yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia hidup di kota Madinah bersama Umar bin Khattab Amirul Mukminin pada saat itu dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi bagaimana kita diperintahkan untuk mengajak orang-orang kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Jadi kalau ada orang non-muslim di negeri Islam, ya dibiarkan dia beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tapi kalau ada muslim hidup di negeri Islam, maka wajib dia sholat. Silahkan dikaji di berbagai literatur fikih para ulama ketika membahas ada orang yang tidak sholat. Diapakan. Kalau ada orang di kampung tidak sholat. Kita tahu kalau mencuri diapakan, kalau merampok diapakan, kalau ada orang tidak sholat diapakan. Padahal orang yang tidak sholat, ya dengan mudah dia berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita lihat di sini.
wa yu'tuz zakah. Mereka diperangi kalau mereka tidak mau. Mereka tidak sholat, mereka diperangi. Wa yu'tuz zakah, mereka tidak mau bayar zakat, diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi kelompok manusia yang tidak mau bayar zakat. Boleh karena bakhil, atau karena mereka berpikir zakat dibayarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka diperangi. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka menjalankan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka harta mereka, jiwa mereka terlindungi. Nanti nggak boleh diganggu mereka. Mereka saudara kita. Mereka diberikan kebebasan. Sebagaimana ayat nomor 5 dan nomor 11 yang kita baca di surat At-Taubah. Illa bihaqqil Islam. Ya, kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak dalam agama Islam. Kalau ada muslim yang membunuh, ya dibunuh dia. Kalau ada muslim yang mengambil harta orang lain, ya mau nggak mau, dia akan dihukum. Lalu disebutkan, wahisabuhum ala Allah. Adapun perhitungan mereka terserah kepada Allah. Jadi kita menghukumi orang dengan zahirnya. Oh, ini muslim. Iya, dia masuk Islam. Dia waktu mau nikah mengatakan 2 kalimat syahadat. Dia sholat, dia menunaikan zakat. Ya udah selesai. Boleh jadi dia pura-pura. Boleh jadi dia adalah agen asing yang sedang menyelundup, menyusup. Tapi kita menghukumi orang dengan kondisi zahirnya. Oh, dia muslim. Dibiarin. Dan di masa Nabi SAW ada kelompok-kelompok munafikin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang sholat, yang zakat, padahal letak mereka fiddarkil asfali minan nar. Mereka berada di keraknya api neraka. Karena mereka adalah orang-orang yang bohong. Tapi kita menghukumi manusia secara lahir mereka. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 1077. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. فإن أطاعوا لذلك فأعلمه أن الله تعالى فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب muttafaq alaih. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke Yaman, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah. Jika mereka menaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah
Azza wa Jalla mewajibkan mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada kaum yang fakir miskin di antara mereka. Apabila mereka menaati hal itu, maka jauhilah olehmu dari mengambil harta-harta yang mulia pilihan mereka. Dan takutlah kamu akan doa yang teraniaya, karena antara doa dia dan Allah tidak ada dinding penghalangnya. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Di tahun ke-10 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu sahabat yang berilmu. Bahkan yang paling ngerti tentang halal haram dikatakan Mu'ad bin Jabal. Diutus menjadi guru. Menjadi hakim. Kemana? Ke Yaman. Lalu Nabi SAW membrief Mu'ad bin Jabal. Memberikan pencerahan tentang bagaimana cara berdakwah. Dan apa materi yang harus disampaikan. Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau mendatangi satu masyarakat yang dari golongan ahlul kitab. Mereka orang-orang Nasara. Mereka orang-orang Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka bicara dakwah, engkau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Di riwayat lain dikatakan ila ayyuwahidullah. Mereka mentauhidkan Allah karena kita tahu orang-orang Nasara memiliki keyakinan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Qudus. Ada yang menjadikan Maryam juga Tuhan. Padahal la ilaha illallah. Kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa hamba utusan Allah. Dan dia bukan anak Tuhan. Karena Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka poin pertama yang perlu disampaikan kepada ahlul kitab adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tidak mengajak mereka sholat. Karena kita tahu kunci surganya adalah la ilaha illallah. Apabila orang sholat 5 waktu, tapi dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, nggak ada gunanya sholat dia. Fa'inhum ata'u lidzalika. Kalau mereka patuh atas ajakanmu dan mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka. Infokan kepada mereka, berikan pengumuman kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Sehari semalam. Hanya 5 waktu. 5 waktu jamaah. Nggak bisa. Sulit. Berat. Ya. Karena dosa-dosa kita. Kita mampu melakukan hal yang berat. Main bola 45 kali 2. 90 menit. Mampu dia jamaah. Sholat. Nggak mampu. Bagaimana sholat ini menjadi tempat kita istirahat. Sehingga kita senang melaksanakannya. Happy kalau sedang sholat. Jadi setelah 2 kalimat syahadat, sholat. Kalau mereka mentaati dalam perkara itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah. Zakat nih. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi zakat itu bukan untuk memperkaya negara.
Zakat itu salah satu tujuannya untuk meratakan kesejahteraan. Menjalin hubungan sosial yang baik antara orang kaya dengan orang miskin. Mengobati hati-hati manusia agar mereka tidak iri dan dengki kepada orang-orang yang Allah kasih kelebihan harta. Diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Berapa? 2,5%. Nggak banyak. Kalau mereka taat, apa? Fa'iyyaka wa karima amwalihim. Hati-hati. Jangan sampai kau ambil harta-harta terbaik mereka. Jadi kau ngambil zakat kambing, zakat onta, jangan dicari, oh yang paling bagus diambil. Jangan. Yang wajar-wajar saja. Kemudian hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Artinya, jangan sampai kita menzalimin orang. Walaupun sebenarnya kita diperintahkan untuk ngambil zakat. Kita ambil zakat. Mengambil yang terbaik itu termasuk menzalimi. Apalagi kezaliman yang lainnya. Yang memang bukan hak kita. Kenapa? Karena doanya orang yang dizalimi. Itu tidak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati jemaah dengan kezaliman. Karena kezaliman hanya akan membawa naas dan kesengsaraan dalam hidup ini. Di semua hadis yang kita baca, sholat setelah 2 kalimat syahadat. Baru bicara urusan harta. Berbuat baik kepada orang. Engkau hendaklah berbuat baik kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengan melaksanakan perintah Allah menegakkan sholat. Dan sholat itu adalah tempat bermunajat. Tempat mengadu dan mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala engkau mengatakan Allahu Akbar. Engkau akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Semua urusanmu adalah kecil buat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bicara tentang perhatian Islam agar memelihara dan menjaga sholat. Adapun ancamannya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Khair, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama dari kajian kita. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materi dan nasihatnya. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ustazuna, dan terutama semoga menjadi pengingat untuk kita dan kita mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa media sunnah yang telah merilai kajian ini, diantaranya Mesal TV dan Kans Media Sunnah. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar tim kru SRB yang sudah membantu terlaksananya kajian pada hari ini, yaitu Pak Zugas, Pak Adam, Pak Billy, Pak Zubair, dan tim kru lainnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Saya akan bacakan pertanyaan pertama, insya Allah, Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pada Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah maksudnya dari memakmurkan masjid, Ustadz? Karena saya pernah mendengar bahwa yang dimaksud memakmurkan masjid adalah sholat di masjid, dan tidak dianjurkan untuk memakmurkan masjid dengan cara membangun masjid dengan megah dan indah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Kalau bicara memakmurkan masjid ya, yang kemudian kita sekarang ini mendengar istilah ta'mir masjid. Jadi Allah menyebutkan di surat At-Taubah ayat 18,
Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa sebenarnya? Adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salat. Dan dia menegakkan salat. Wa ataz zakata. Wa lam yakhsha illallah. Dia menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah SWT. Macam bicara memakmurkan masjid, maka ada memakmurkan fisik dan memakmurkan isi. Kalau memakmurkan fisik masjid adalah dengan membangun masjid, menjaga kebersihan masjid, kenyamanan masjid. Itu memakmurkan fisik. Karpetnya diperbaiki, dibelikan yang bagus sehingga orang bisa sholat lebih nyaman lagi. Ini memakmurkan dari sisi fisik. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ini memakmurkan bangunannya. Bicara kebersihan, Nabi SAW menjaga kebersihan masjid. Dan memerintahkan para sahabat untuk menjaga kebersihan masjid juga. Dengan tidak masuk masjid kecuali melihat sandalnya. Karena dulu sholat pakai sandal. Kalau ada kotorannya, ya dibersihkan dahulu. Bagaimana juga ada seorang badui yang kencing dalam masjid, akhirnya disuruh bersihkan. Ada seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Nabi SAW kehilangan perempuan itu, ternyata dia meninggal dunia dan para sahabat tidak memberitahu beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan aku kepada kuburannya. Akhirnya Nabi sholat jenazah di kuburan perempuan tersebut. Ini memakmurkan secara fisik. Kalau memakmurkan secara isi, maka dengan berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah sholat. 5 waktu di masjid. Kemudian kajian di masjid. Bagaimana kita lihat Rasul SAW menjadikan masjid benar-benar sentral pendidikan untuk para sahabatnya. Itu masjid. Adapun berkaitan dengan bermewah-mewahan memang tidak dianjurkan. Dan di antara tanda-tanda kiamat, orang nanti akan berbangga-banggaan dengan indahnya bangunan masjid. Tapi isinya nggak ada. Jadi bicara masjid, hendaklah masjid itu secara fisiknya kuat, bagus, kokoh, dan tidak mengganggu jamaah. Karena ada masjid yang sempit, lalu pengap. Seperti musola-musola yang ada di beberapa hotel umpamanya, atau berada di tempat-tempat umum. Kita nggak nyaman gitu. Ini secara fisiknya nggak nyaman. Memakmurkan fisiknya bagaimana dibuat nyaman. Mewah tidak, tapi nyaman. Orang sholat itu jadi lebih khusyuk di sana. Dan buat orang yang berlomba-lomba membangun masjid dengan megah dan mewah, kau bakal ditanya kalau ternyata nggak ada isinya. Seharusnya uang itu digunakan untuk operasional kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid itu. Bukan sekedar indah untuk dibanggakan, bahkan beberapa masjid hanya dijadikan tempat wisata saja. Wisata. Nggak ada kegiatan, nggak ada TPQ di sana, nggak ada madrasah di sana, nggak ada kajian di sana. Yang ada sholat, habis sholat ditutup. Maka tolong kita memperhatikan kemakmuran masjid ini dengan 2 hal tadi, secara fisik dan secara substansinya, isi dari masjid itu sendiri yang berkaitan dengan tujuan masjid itu didirikan, yaitu untuk mengingat Allah, untuk sholat ya, untuk menjadi tempat orang-orang yang bertakwa untuk iktikaf di dalamnya, memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sedang iktikaf di sana juga. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.
Jazakallah khair Ustaz, semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Berikutnya silakan dari Umahat Sentu untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Barakallahu fiik. Hayak wa fiik barakallah. Hayakallah, Ustaz. Allah yahayik. Naam. Ustaz, ini ada pertanyaan tentang melaksanakan sholat bagi wanita. Jadi pertanyaannya, itu lebih baik mana Ustaz bagi seorang wanita ketika dia berada dalam situasi ada uzur yang menyebabkan beliau ini punya waktu sempit untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Apakah beliau langsung sholat wajib, duhur dalam hal ini sholat duhur, atau bolehkah beliau ini menunda sampai misalnya uzur tersebut sudah selesai, beliau sudah lapang, lalu kemudian beliau melaksanakan qobliyah dan ba'diyah bersama juga dengan sholat wajibnya Ustadz bagi seorang wanita Ustadz. Kan kalau seorang laki-laki kan memang ke masjid dan memang mungkin ba'diyah qobliyahnya mungkin dilakukan di masjid ya Ustadz ya. Nah tapi kan wanita ini karena tidak punya kewajiban harus sholat berjamaah di masjid, ada semacam keluangan waktu, keleluasaan waktu ya Ustaz untuk sholatnya. Itu kalau merujuk pada penjelasan tadi bahwa yang sholat di tepat waktu itu adalah dalam waktu, tidak harus di awal. Seperti itu. Naam. Siap. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan sholatnya wanita. Kalau memang dia punya kesibukan. Di awal waktu, dia nggak bisa sholat. Kalaupun sholat, mungkin dia harus terburu-buru. Dia nggak bisa qobliyah, dia nggak akan bisa zikir panjang, dia nggak akan ba'diyah. Contohnya mungkin dia harus nyiapkan makanan buat suaminya bentar lagi datang, atau untuk anak-anaknya. Selama dia tahu akan ada waktu luang nantinya, nggak ada masalah, dia tunda. Selama sholatnya tepat waktu. Tapi kalau dia nggak tahu, ini ada urusan, boleh jadi urusannya selesai, boleh jadi urusannya nggak selesai. Dan ada waktu nih untuk melaksanakan sholat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Mana yang dia pilih? Kalau dia tunda, oke kalau ada waktu. Ada kelapangan nantinya. Tapi kalau dia nggak tahu, lebih baik dia laksanakan sholat itu walaupun tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Kalau ternyata nanti ada waktu, silahkan diqodho. Kalau memang tadi waktunya benar-benar nggak ada, ini waktunya cuma sekian. Aku sholat, kemudian ada rapat umpamanya. Rapat sekolahan. Boleh jadi rapatnya itu molor sampai masuk waktu asar. Nah, itu lebih baik dilaksanakan di awal waktu tadi, walaupun kehilangan qobliyah ba'diyah. Namun kalau ternyata, enggak, memang waktu luangnya itu ya setelah anak pulang sekolah, kita ngurusin mereka, atau ngurusin suami. Ini kerjaan biasanya selesainya jam 1. Insya Allah atau 1:30 kelar semuanya. Kemudian bisa sholat 1:30. Boleh sholat 1:30, nggak apa-apa. Dan waktunya juga tidak mepet masuk ke waktu asar ya. Kalau kita merujuk ke di Jember ini, yang asarnya itu jam 3:45 umpamanya. Artinya masih panjang waktunya dia untuk melaksanakan sholat. Jadi insya Allah dia melaksanakan sholat dengan lebih tenang, plus dia bisa menjalankan qobliyah, ba'diyah dengan lebih khusyuk, itu lebih baik daripada dia mengerjakan di awal waktu, tapi meninggalkan banyak fadilah nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari jamaah Zoom akan dibacakan oleh Utiafi. Silakan Utiafi. Jazakillah Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Iya. tafadhal. Izin bertanya Ustadz, saya ingin meminta penjelasan dan nasihat terkait kondisi keluarga kami. Istri saya sejak bayi telah diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkat. Selama hidupnya di seluruh kebutuhan, pendidikan, dan kasih sayang diberikan oleh orang tua angkatnya tersebut.
bahkan sampai dihajikan. Singkatnya, tidak ada kekurangan apapun dalam pengasuhan yang beliau terima dari orang tua angkatnya. Baru-baru ini kami menikah dalam proses akad nikah. Wali yang menikahkan adalah ayah kandung istri saya, yang selama ini tidak pernah berperan dalam kehidupan sejak kecil. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan berbakti atau biru walidain dalam kondisi seperti ini antara orang tua kandung dan orang tua angkat? Apakah istri saya tetap wajib berbakti kepada ayah kandungnya meskipun tidak ada peran dalam kehidupan selama ini? Bagaimana cara terbaik bersikap agar tetap adil dan tidak menyakiti keduanya? Apakah diperbolehkan jika hubungan dijalani secara sewajarnya saja, tidak terlalu dekat dengan orang tua kandung, mengingat tidak ada kedekatan emosional sejak kecil? Apa bentuk berbakti yang dianjurkan kepada orang tua angkat dalam Islam, mengingat jasa mereka sangat besar dalam kehidupan ini, Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, Ustadz. Wa fiik wa barak. Jamaah rahimakumullah. Jadi bicara birrul walidain, maka berbakti kepada orang tua yang menjadi penyebab adanya kita. Jadi kita ini ada karena ada orang tua kandung. Kalau dikatakan peran besar adalah peran orang tua angkat, peran terbesar adalah peran orang tua kandung. Di darahmu itu mengalir darah bapakmu. Engkau 9 bulan berada di kandungan ibumu. Engkau lahir dengan proses yang dapat mempertaruhkan nyawa ibunda kandung. Yang itu tidak akan pernah bisa dibalas. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab ketika ditanya oleh seorang yang menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji, digendong tawaf, digendong sa'i, digendong. Aturani qad jazaituha. Menurutmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku ini? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bizafratin min zafaratiha. Satu rasa sakit dia ketika mengeluarkanmu itu belum kau balas. Satu rasa sakit itu belum dibalas. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara berbakti kepada orang tua, maka Allah berbincang tentang hamil. Allah berbincang tentang melahirkan lalu menyusui. Kalau menyusui mungkin ada anak yang disusui oleh orang lain. Tapi mengandung dan melahirkan nggak pernah dilakukan oleh orang tua angkat. Maka bagaimana berbaktinya harus lebih kepada orang tua kandung. Orang tua angkat yang kau berbuat baik sama dia. Dia punya banyak kebaikan. Tapi keduanya bukan penyebab engkau hidup. Artinya bukan penyebab engkau ada di muka bumi ini. Bayangkan kita ini disuruh berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Yang menyuruh anaknya melakukan kekufuran, kita masih wajib berbakti sama orang tua kayak gini. Sampai Allah mengatakan di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Kalau bapak ibu kandungmu nih memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmunya, fala tuti'huma, kau jangan taat sama keduanya. Nggak boleh taat dalam bab kemaksiatan ini. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai. Gimana sih berbakti sama orang tua yang melakukan kekufuran, kepada orang tua yang memaksa yang melakukan kekufuran? Maka ini juga dikatakan kepada bagaimana engkau berbuat baik kepada orang tua yang mungkin sejak kecil memang engkau sudah diasuh oleh selain bapak ibu kandungmu. Tapi tetap engkau wajib berbakti kepada keduanya. Kalau dikatakan tidak ada kaitan emosional, engkau di darahmu itu ada loh. Ingat. Sesuatu yang engkau memang tidak ingat. Allah ingatkan. Engkau pernah di perut ibumu. Walaupun engkau mengatakan ibu gak pernah ngerawat anak. 9 bulan. Engkau berada di perut ibu. Dan itu tidak pernah dirasakan oleh orang tua angkat. Kalau cuma kasih makan ya, memberangkatkan haji atau yang lainnya dalam urusan dunia, ya kita lihat orang-orang baik kadang-kadang menghajikan yang bukan anaknya. Menghajikan tetangganya.
menghajikan karyawannya. Tapi kalau bicara hamil, nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang tua kandung. Maka tetap engkau wajib berbakti kepada orang tua kandungmu. Kalau tidak ada hubungan emosional, hadirkan hubungan itu. Ingat bahwasanya aku ini ada karena peran bapak. Kalau nggak ada peran, nggak ada andil sama sekali, nggak. Peran utama adalah peran dia. Setelah itu peran lanjutan adalah peran orang tua angkat. Engkau berbuat baik kepada orang tua angkat, wajib kita membalas budi baik mereka. Tapi kepada orang tua kandung, kau tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu tadi. Rasa rasa sakit yang dirasakan oleh ibundamu ketika mengeluarkanmu, kau nggak akan balas dengan semua kebaikan. Maka banyak-banyak mendoakan orang tuamu dan banyak-banyak mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Kau punya kelebihan rizki, berbagilah sama dia. Mungkin mereka susah hidupnya. Kau kunjungin dia. Kau sapa dia. Buktikan kepada kedua orang tua kandungmu kalau engkau adalah tetap anak mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya kami persilakan pada Ukti Emma yang sudah resen. Silakan, simak ya. Jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ini mungkin sedikit sekali kaitannya, tapi semoga diperkenankan. Ada seorang anak membangunkan rumah untuk ibunya. Kemudian, bagaimana status rumah tersebut ketika ibunya sudah meninggal, Ustaz? Dan apakah boleh jika rumah tersebut dikembalikan ke anak yang membangunkan atas ridho dari saudara kandungnya semua gitu. Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, dalam masalah anak memberikan fasilitas kepada orang tuanya. Baik itu rumah, baik itu mobil, baik itu motor, atau apapun. Maka ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu ada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niat dia adalah memberi, maka itu jadi milik orang tua. Milik. Engkau berikan motor, ya jadi milik orang tua. Mobil, jadi milik orang tua. Tapi kemudian, tatkala ibu meninggal dunia, maka jatuhnya adalah warisan. Namanya warisan, ada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya memberikan kepada salah satu dari mereka enggak, ini sudah buat fulan. Ridho, so iya kita hadiahkan buat fulan. Jadi, ini kalau bicara niatnya tadi adalah memberi. Jadi ketika meninggal dunia, jatuhnya adalah warisan, maka warisan itu dibagi. Kalau ahli warisnya mengikhlaskan untuk diberikan kepada siapa, tafadhol. Tapi diberikan bukan mengembalikan. Bukan mengembalikan. Karena itu bukan milik dia. Itu milik ahli waris. Tapi kalau niatnya dari awal itu hanya meminjamkan. Tanahnya milik dia, bangunan milik dia, dan dia tidak niat untuk memberikan kepada orang tua, tapi tempat itu ditempati oleh orang tuanya, ya fadhol, berarti memang hanya fasilitas yang diberikan dan orang tua hanya punya hak guna pakai. Jadi ini kembali kepada niatnya. Kalau niatnya diberikan, maka jatuhnya milik ahli waris. Kalau tidak dia niat memberikan, hanya memberikan hak guna pakai, ya sudah selesai. Nggak dipakai, ya balik kepada dia. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya UTFI akan membacakan pertanyaan titipan dari jamaah juga. Silakan UTFI. Jazakallah khair Otiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah. Bagaimana agar anak remaja atau saudara kita bisa sholat tanpa diingatkan sholat? Dan jika anak atau saudara kita sholat masih diingatkan, sampai kapan ya kita mengingatkan terus Ustadz? Dan satu pertanyaan lagi Ustadz, ini sama terkait dengan sholat. Maaf izin bertanya Ustadz, perintah sholat untuk anak laki-laki yang sudah berumur 10 tahun, apa boleh anak pukul kalau tidak ikut sholat di masjid? Atau kalau sudah dekat habis waktu sholat baru boleh dipukul? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan mengingatkan sholat. Ada proses membangun kecintaan kepada sholat. Ada proses bagaimana menanamkan kesadaran bahwa sholat ini adalah kebutuhan. Selain dia kewajiban yang diwajibkan atas hamba. Jadi, kalau proses ini kita lakukan dengan baik dan benar, serta selalu memohon pertolongan Allah Azza wa Jal, semoga mereka dapat hidayah. Jadi nanti nggak perlu disuruh. Tapi proses itu kata Nabi SAW, suruh. Disuruh sholat. Kemudian bagaimana Nabi SAW tadi menyambung dengan pertanyaan kedua, membolehkan untuk dipukul ketika proses itu dijalankan. Proses ya. 3 tahun tuh dari umur 7 disuruh, umur 8 masih disuruh, umur 9 masih disuruh. Setelah umur 10 tahun, dia ternyata masih tidak mau sholat, maka boleh dipukul. Kapan dipukulnya? Ya ketika disuruh dan dia tidak mau. Kalau kita suruhnya dia, ayo berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Dia nggak mau, boleh dipukul di sana. Nggak nunggu akhir sholat. Jadi ketika disuruhnya, dia nggak mau, maka di situ kita memberikan hukuman. Ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Apakah tatkala kita memukul berguna buat dia? Atau tidak? Karena memukul bukan tujuan. Tapi memukul hanya sarana untuk memperbaiki. Kalau ternyata memukul tidak ada gunanya, jangan dipukul. Ada anak-anak yang dipukul kabur dari rumah. Apa manfaatnya kita memukul? Karena tujuan memukul tadi adalah sebagai sarana agar dia mau sholat. Ada orang yang takut sama orang tuanya, jadi dia perlu dipukul. Kemudian kalau pertanyaannya, sampai kapan kita mengingatkan? Sampai mereka sholat. Jangan dibiarin. Dan terkadang yang perlu kita lakukan bukan nyuruh sholat. Bagaimana menguatkan keimanannya agar sholat. Kalau orang yang imannya lemah kita suruh sholat, sampai kapanpun dia nggak sholat. Tapi bagaimana kita kuatkan keimanan dia dengan Allah dan hari akhir. Bagaimana diajak dia untuk ziarah kubur. Bagaimana diajak dia untuk melihat kehancuran di dunia ini, bencana-bencana yang ada. Selain kita mengingatkan dia untuk sholat. Jadi ada usaha dari luar, ada usaha dari dalam. Nah, dalamnya ini, mesinnya ini kadang-kadang harus diperbaiki. Salah satu caranya tadi, dengan menguatkan keimanan, bagaimana dia merasakan nikmatnya sholat, bagaimana dia memahami hakikat kehidupan dunia. Seperti yang kita lihat ada orang-orang yang merupakan pekerja keras, tapi sholat enggak gitu loh. Masalahnya bukan di fisiknya yang tidak mampu sholat, tapi tadi mesinnya rusak dia. Maka perbaiki mesinnya. Dan doakan dia, kita lihat bagaimana Nabi SAW masih membangunkan Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib untuk sholat malam ya. Kalau 5 waktu jangan ditanya sudah. Untuk sholat malam, Nabi SAW pada saat Fatimah dan Ali sudah menikah dunia, masih Nabi mengingatkan. Dan Nabi juga pernah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustadz. Apa masih boleh 1-2 pertanyaan lagi Ustadz? Tafadhali. Berikutnya
Ya, Umahat Santul masih ada pertanyaan, silakan membacakan pertanyaannya pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, Ustadz, ini ada pertanyaan mengenai doa di dalam sholat. Mungkin ketika sujud gitu, Ustadz, ketika membaca doa yang diajarkan dari Rasulullah atau doa dari Al-Quran, kalau nggak salah diperkenankan untuk mengganti domirnya gitu ya, misal menjadi perempuan, laki-laki, atau dan sebagainya. Nah, kalau domir tersebut diganti dengan nama orangnya langsung gitu, apakah itu diperbolehkan juga gitu Ustadz di dalam sholat itu? Syukran, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara nama. Dalam doa kita tahu bahwasanya di dalam sujud atau dalam salat secara umum ketika tasyahud akhir kita diperintahkan untuk berdoa dan ada larangan kita untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Maka niatnya adalah membaca doa bukan membaca Al-Quran Al-Azim. Adapun mengganti dhamir. Umpamanya kita ingin fulan ini dijaga dari kemaksiatan. Fulan ini diampuni dosa-dosanya. Umpamanya kita bisa meniatkan fulan tanpa menyebut namanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah tahu ini maksud adalah fulan. Yang Allah tahu dengan isi hati kita. Atau kalau kita mau menyebutkan namanya, insya Allah nggak masalah. Karena memang nama itu tidak ada, apa istilahnya? Ya namanya orang Agus umpamanya. Ya tetap Agus, nggak bisa diganti. Kita mau ganti apa dalam bahasa Arab supaya doanya tetap dalam bahasa Arab. Tetap Agus dalam bahasa Arab namanya ya Agus. Kita ingin mendoakan Agus ini supaya diampuni. Kita doakan umpamanya Rabbana la tuzil qalba Agus ba'da idh hadaitahu wa hab lahu min ladunka rahmah innaka antal wahhab umpamanya. Kita ingin mendoakan dia gitu jamaah. Itu insya Allah tidak masalah karena memang penyebutan Agus dalam bahasa Arab tetap Agus, penyebutan Joko dalam bahasa Arab tetap Joko, penyebutan Bambang dalam bahasa Arab tetap Bambang. Hada wallahu a'lam bishawab ya. Bukan berarti kemudian kita tidak dengan bahasa Arab doanya atau tidak doa dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, tafadhal. Baik, Ustaz. Saya bacakan ini dari jamaah Zoom dari Rini Ummu Aisyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana kalau kita mau menjalankan sholat qabliyah, akan tetapi di tempat kami waktu jeda antara azan dan iqamah sangat sedikit sekali. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Ini berkaitan dengan mungkin di masjid sholatnya. Seperti itu. Ya, sepertinya begitu, Ustaz. Seperti yang di masjid ya. Iya. Kalau bicara kita sholatnya di masjid dan kita tahu bahwasanya jarak antara adzan dengan iqamahnya pendek, ya kita berangkat ke masjid. Bukan sholatnya di rumah. Kalau kita sholat sunnah di rumah, kita akan ketinggalan sholat berjamaahnya. Kita akan ketinggalan takbiratul ihram. Oke, kita kehilangan fadilah sholat di rumah, tapi kita tetap dapat 2 qobliyah, 2 rakaat sebelum sholat duhur, mamanya kita, atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kita harus mengikuti kondisi yang ada. Contohnya, di masjid tempat dekat rumah kita, itu jarak antara adzan dan qomat waktu subuh itu hampir 30 menit. Tapi di masjid kampung cuma 5 menit. Maka tatkala cuma 5 menit, mau tidak mau, adzan itu kita sudah berangkat ke masjid. Sehingga selesai adzan kita bisa qobliyah. Kalau tidak, kita akan kehilangan qobliyah. Jadi hendaklah kita menyesuaikan dengan kondisi masjid tempat kita sholat ya. Begitu pula dengan kondisi pelaksanaan sholatnya. Imam-imam di beberapa tempat itu sepertinya cepat sholatnya. Dan mereka tetap melaksanakan rukun tadi. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, tapi dengan agak cepat. Kemudian ketika ruku dia bacanya juga
Yang penting tumaknina, dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kemudian dia bangkit. Maka kita harus menyesuaikan. Oh, anak biasa baca 3, Ustaz. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Anak biasa baca 3. Iya, engkau kalau baca 3, pada saat engkau tahu imamnya ini cepat, imamnya sudah sujud, engkau masih ruku. Lalu kita mengatakan, wallah sholatnya cepat di sini. Engkau yang tidak menyesuaikan. Maka hendaklah kita menyesuaikan. Selama sholatnya imam itu sah buat dirinya, ada tumakninah di sana, maka sholat kita sah bersama dia. Begitu pula tadi yang berkaitan dengan qobliyah, kalau memang kita tidak bisa melaksanakannya di rumah karena waktunya pendek, maka berangkatlah ke masjid ketika adzan, sehingga selesai adzan, kau bisa langsung qobliyah, tapi juga jangan panjang-panjang, karena waktunya memang hanya sedikit. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga Allah mencatat sebagai pemberat amal kebajikan untuk Ustadz di akhirat kelak. Jazakumullah khair juga kepada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga kita bisa menambah pemahaman kita terhadap materi kita pada hari ini dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita peroleh pada sesi ini. Kami mohon maaf pada jamaah yang pertanyaannya belum dapat kami sampaikan pada kajian ini. Insya Allah akan kami catat dan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya. Ikuti juga informasi mengenai kajian-kajian di media sosial kami, yaitu di YouTube Ghuraba Muskat, Facebook Ghuraba Muslimah, dan Ghuraba Muskat, Internet Radio Ghuraba Muskat Radio. Kami juga mengadakan beberapa kajian rutin, diantaranya kajian rutin Ummahat, kajian rutin 2 minggu bulanan. Ya, kajian rutin Ummahat 2 pekan setiap Rabu membahas kitab Al-Kabair bersama Ustadz Rizal Guliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin keluarga setiap Jumat membahas kitab Asyama'il Muhammadiyah bersama Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Kajian bulanan keluarga membahas kitab Ilmu Akidah bersama Ustadz Amni Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami mengadakan kajian tematik setiap bulannya dengan pemateri dan tema yang berbeda-beda. Jazakumullah khair kepada tim yang sudah menyiarkan langsung kajian ini. Kami atas nama panitia mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kekurangan atas penyajian kami. Insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup Zoom meetingnya Ummahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.